Mungkin kalau non efektif itu bisa jadi karena apa Mas? Karena penghasilannya masih di bawah Ya, batasan, seperti itu. tidak kena pajak ya, seperti Iya. itu. Atau juga wanita KW yang memilih. Mungkin kalau non efektif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Bijak Boleh Simak Pajak. Bersama saya Dinan Fatharani Syafia. Saya merupakan penyuluh di KPP Pratama Maros. Tentu saya tidak sendirian. Saya bersama dengan seorang narasumber yang tentu handal di bidangnya. Ada Pak Didit Teguh Nugroho. Silakan Pak, disapa dulu kawan pajaknya. Hai kawan pajak, semoga pagi ini kawan pajak dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nih, nah, oke. Halo Mas Didit. Hai Mbak Dian. Oke, gimana nih keadaannya, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia Sehat. selalu. Oke, bahagia selalu. Terlihat ya dari auranya, aura-aura bahagia tiap hari gitu. Beda kalau sama saya. Saya terlihatnya auranya aur-auran gitu ya. Gitu. Oke, nah gini Mas. Jadi di pagi hari ini kita tentu akan membicarakan mengenai isu-isu perpajakan yang memang baru saja update ya. Salah satunya itu adalah SPT tahunan ya. Kita tahu di sini sebentar lagi akan menghadapi awal tahun nih Mas, Ya, tahun betul 2026. Tentu bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP mempunyai kewajiban ya. Salah satunya itu adalah SPT tahunan. Nah, gimana nih Mas, kira-kira mungkin kita gali dulu ya dari awal. Apa sih sebenarnya itu SPT dan mengapa SPT itu wajib dilaporkan oleh wajib pajak? Iya, Mbak Dinan, tahun 2026 sebentar lagi akan kita alami ya, atau kita akan memasuki tahun 2026. Nah, di tahun 2026 ini kawan pajak ada kewajiban untuk melaporkan SPT PPH. Salah satunya adalah SPT PPH orang pribadi. Nah, kalau zaman sebelum tahun 2025, tahun pajak tahun 2025, kawan pajak mungkin melaporkan melalui DJP online ya. Oh iya, Nah, betul-betul. untuk kali ini menggunakan sistem Baru Cortex, yang Bang, Mas ya, Cortex. sistem Cortex namanya. Nah, tadi Kak Dina tadi bertanya kawan pajak, apa sih kok sering disebut-sebut SPT itu ya? Iya, Apa sih SPT itu? kadang-kadang kan wajib pajak ini tidak tahu Mas. Iya, betul Tidak tahu sekali. ataupun kadang-kadang SPT itu kawan pajak takut lapornya. Iya. Gitu. Atau kadang-kadang Lupa. di berita medsos ini SPT itu apaan sih Iya, ya, seperti betul. itu ya. Iya, mungkin kita bisa ulas kembali. Iya, siap Mas. sekali. Jadi kawan pajak, SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan. SPT tahunan ada dua jenis, yaitu untuk SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Namun mungkin untuk episode kali ini biar nggak terlalu melebar ke mana-mana, kita fokus ya, yaitu SPT tahun orang pribadi. oh iya ya, Mas, betul, ya. untuk SPT tahunan orang pribadi. Nah, SPT tahunan ini merupakan sarana atau formulir elektronik karena sudah di era elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan perhitungan pembayaran pajak, daftar aset, daftar utang selama 1 tahun mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, SPT ini kawan pajak bisa disebut sebagai rangkuman pelaksanaan kewajiban perpajakan selama 1 tahun yang dituangkan dalam rangkuman formulir yang harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Jadi kalau misalnya ini kawan pajak ini, saya kan kalau di medsos ya Kak Dinan ya,
saya kan sudah mendapatkan gaji, sudah dipotong. Mengapa sih harus lapor SPT lagi? Yaitu karena tadi tidak hanya sekedar menyampaikan penghasilan, tetapi juga daftar aset, daftar utang, Daftar utang terus ya, ringkasan pembayaran ringkas ya Mas ya. pembayaran selama 1 tahun. seperti Oke, itu. ya. Jadi kalau saya ringkas lagi ya Mas ya, SPT itu merupakan rangkuman pembayaran pajak, daftar harta dan sebagainya yang dituangkan di dalam formulir itu dalam jangka waktu periode Januari sampai dengan Desember. Betul Gitu sekali. ya. Oke. Nah, yang dimana SPT itu harus benar, lengkap dan jelas ya Mas ya. Betul. Nah, gini Mas, berarti semua kawan pajak itu yang memiliki NPWP wajib menyampaikan SPT atau ada kriteria khusus Mas? Jadi kawan pajak, ketika kawan pajak mempunyai NPWP atau sekarang mungkin NIK dengan status aktif, maka ada kewajiban untuk melaporkan SPT atau melaporkan pajaknya ya. Ya. Baik itu ketika penghasilan dari kawan pajak telah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, jadi pastikan bahwasanya apabila NPWP atau NIK kawan pajak statusnya aktif. Oke, berarti Kalau yang aktif iya, yang betul lapor sekali. ya, yang wajib lapor. Nah, kalau misalnya kawan pajak ternyata status NPWP-nya itu nonaktif, kalau dulu istilahnya non-efektif ya, maka tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT-nya seperti Lapor itu. SPT tahunannya. Oke, berarti hanya yang aktif saja ya Mas ya yang Betul wajib sekali. lapor SPT tahunan, sedangkan yang non efektif itu istilahnya ditangguhkan mungkin ya terkait dengan kewajiban pelaporan SPT tahunannya. Mungkin kalau non efektif itu bisa jadi karena apa Mas? Karena penghasilannya masih di bawah Ya, batasan seperti itu. tidak kena pajak ya seperti Iya. itu. Atau juga wanita kawin yang memilih untuk bergabung dengan suaminya, sehingga hanya suami saja yang melaporkan SPT-nya, SPT-nya. seperti Oke, itu. ya. Nah, selanjutnya Mas, kan kadang-kadang ada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP nih, namun ternyata wajib pajak tersebut lupa lapor SPT tahunan. Hilaf nih, misalkan dia lagi ada di luar negeri gitu Mas. Gitu. Akhirnya terlewat lah itu laporan SPT tahunan. Nah, kira-kira konsekuensi yang akan diterima oleh wajib pajak tersebut itu apa Mas? Nah, jadi kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak sampai terlewat pelaporan SPT PPh orang pribadi, maka ada sanksi berupa denda keterlambatan senilai 100.000. Nah, 100.000 ya, per betul. tahun ya Mas ya? Ya, jadi kalau sifatnya denda ini Kak Dinan ini tetap. Kalau misalnya tahun 2024 kemarin ya anggaplah ternyata kawan pajak terlambat, maka dikenakan sekali aja 100.000. Nggak bisa akan menjadi bertambah. Itu kalau sifatnya denda apa Bunga ya Mas ya, yang ada kecuali tarifnya bunga gitu ya, betul. ada kenaikan Oke, seperti berarti itu. jika kawan pajak nih di sini lupa lapor SPT tahunan, tentu akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100.000 yang dituangkan dalam surat ya tentunya. Iya, betul. Kalau dulu kan kalau di medsos itu bilangnya surat cinta Mas, surat cinta dari kantor pajak. Nah, itu berarti dalam bentuk surat cinta Mas. Ya, namanya surat tagihan pajak. Surat Nah, tagihan jadi pajak. Nah. kawan pajak kadang-kadang ini kalau kita di helpdesk ini ada wajib pajak yang dia mengakui kalau memang Pak, saya kemarin itu terlambat Pak melaporkan SPT-nya. Saya ingin membayar apa atas tagihan tersebut. Nah, kawan pajak ditunggu saja untuk tagihan yang 100.000 lebih baik menunggu surat tagihan pajaknya. Surat Karena tagihan apa? Biar pajaknya. nanti nggak menggantung ke apa namanya ke apa pembayaran yang lainnya. Sehingga harus ada mungkin kalau misalnya dimasukkan ke deposit pajak bisa ini ya bisa nanti dilakukan pemindah bukuan. Nah, Seperti itu. berarti STP tersebut juga sudah bisa ya kawan pajak lihat di Korteksnya Iya, masing-masing betul. ya Mas. Kalau mungkin sebelum eranya Korteks ini STP ini dikirimkan ke alamat Iya. ya, ke alamat wajib pajak, alamat sesuai yang terdaftar gitu. Tetapi kawan pajak untuk sekarang kawan pajak bisa melihat daftar tagihan ya, barangkali ada
tahun pajak yang terlewat, lapor SPT tahunannya, STP-nya itu bisa dilihat di Cortex. Jadi memang salah satu keistimewaan Cortex ini ya, kawan pajak, bahwasanya wajib pajak sudah bisa melihat ini segala apa Dokumen namanya ya, Mas, ya, ya. dokumen Dokumen atau yang hak dan masuk. kewajiban dari kawan pajak. Kalau dulu mungkin kawan pajak nggak pernah tahu tuh surat apa tagihan pajak itu yang dia terima itu berapa. Kalau di Kortek bisa dipantau. Oh, bisa Jadi dipantau. bisa dilihat surat tagihan pajaknya berapa, terus berapa yang telah kawan pajak bayarkan itu bisa terpantau semua. Jadi lebih apa lebih lengkap daripada saat di DJP online seperti itu. Oke, ya, seperti itu ya, Mas ya. Nah, selanjutnya Mas, untuk jangka waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya, mungkin ada beberapa yang kalau misalkan datang ke loket itu mereka tidak tahu Mas, jangka waktunya. Kadang-kadang misalkan nih buat MPWP di tahun 2025, mereka mengira lapornya itu tahun 2025 Mas. Nah, kira-kira bisa disinggung kembali mungkin Mas, jangka waktu untuk pelaporan SPT tahunan itu untuk orang pribadi ya khususnya itu paling lambat kapan nih Mas? Jadi kawan pajak untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret atau akhir bulan ketiga ya. Akhir bulan 31 Maret kalau tahun 2025 ini adalah 31 Maret tahun 2026. Artinya apa kawan pajak? Bahwasanya pelaporan pajak itu harus 1 tahun atau dari Januari sampai Desember dulu, sehingga kalau misalnya kawan pajak semangat untuk apa ingin melaporkan ini karena masih bulan Desember belum habis waktunya maka belum bisa. Belum bisa ya. Jadi intinya tutup tahun buku gitu ya Mas Betul ya kalau sekali, bahasa ya. akuntansinya ya Mas ya. Oke, jadi memang untuk pelaporan ini berarti untuk pelaporan SPT tahunan 2025 nih Mas, berarti sudah bisa sebenarnya dilaporkan di tanggal 1 Januari 2026. Betul sekali, ya. Jangan sampai mepet-mepet lah Mas ya. Apa namanya tuh diusahakan mungkin kawan pajak ketika memang dokumen untuk pelaporan SPT tahunannya sudah lengkap, sudah bisa lapor SPT tahunan. Ya, jadi kalau misalnya kawan pajak sebagai usahawan mungkin bisa langsung menghitung ya Mbak Dinan ya pajak terutangnya berapa, kemudian bisa melaporkan secara online lewat Cortex. Tapi kalau misalnya kawan pajak sebagai karyawan atau PNS atau ASN maka harus menunggu lampiran A1 atau A2 yang dibuat oleh pemberi kerja. Nanti mungkin itu kita akan bahas lagi lebih dalam ya Mas ya. Ya. Nah, selanjutnya nih Mas, tadi kan kita sudah menyinggung itu bahwa SPT tahunan 2026 itu nanti 2025 yang akan dilaporkan di tahun 2026 itu akan ataupun sudah menggunakan sistem baru yang bernama Cortex gitu ya. Nah, Mas, mungkin di antara kawan pajak ya yang menonton, mungkin bisa dijelaskan kembali, Mas. Itu ada yang belum tahu, Cortex itu apa gitu. Apa bedanya dengan, mungkin dulu kita mengenalnya untuk pelaporan SPT tahunan ini lewat DJP online ya, kawan pajak. Nah, sekarang mungkin bedanya Cortex dengan DJP online itu apa, Mas, sebenarnya? Nah, kawan pajak, mungkin kawan pajak sering membaca di medsos atau di berita-berita ya. Viral juga ya, Mas, bahwasanya ya. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem baru, yaitu Cortex. Nah, Cortex ini kawan pajak menggantikan dari sistem yang lama, yaitu DJP online. Karena apa ya kawan pajak? Di Cortex ini adalah sistem yang bisa saya katakan terintegrasi ya. Saling terhubung ya. Mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, bahkan yang lebih ininya bagus lagi di Cortex ini kalau misalnya ada edukasi yang ingin permintaan edukasi gitu itu bisa saking lengkapnya. Kalau di DJP online ini hanya sifatnya mungkin pelaporan dan pembuatan kode billing ya. Di Cortex itu jauh lebih lengkap sekali kawan pajak. Nah, di Cortex ini segala hak dan kewajiban wajib pajak
bisa dilakukan melalui satu sistem, yaitu sistem. Cortex. Kalau dulu di JP Online itu hanya untuk PPh saja ya. Sedangkan untuk kewajiban misalnya PPN maka menggunakan sistem yang lain, yaitu BP Faktur. Oke, Seperti itu. beda aplikasi ya Mas Betul ya. sekali. Oke, ya jadi Cortex itu ya, saya ringkas kembali ya Mas ya. Cortex itu jadi suatu sistem yang dimana kawan pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem tersebut. Digabungkan semua aplikasi perpajakan yang ada ya Mas. Nah, di Cortex juga mungkin selain pendaftaran, pelaporan, pembayaran, ada fitur-fitur lain ya, seperti wajib pajak ingin mengajukan permohonan fasilitas perpajakan ya, mulai dari surat keterangan bebas mungkin ya Mas ya, terus udah gitu ada SKB PPHTB juga lewat Cortex ya Mas ya, pengajuannya seperti itu. Nah, selanjutnya nih Mas, keunggulan sistem pelaporan SPT tahunan lewat Cortex itu apa ya, khususnya bagi wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai. Siap. Jadi kawan pajak, keunggulan dari Cortex ini yaitu ketika terutama khususnya sebagai pegawai ya, maka bukti potong yang kawan pajak yang peroleh dari pemberi kerja atau pihak lain yang mungkin mengundang wajib pajak misalnya sebagai narasumber, kemudian dilakukan pemotongan, maka secara otomatis akan masuk ke akun Cortex wajib pajak atau kawan pajak ini. Jadi kawan pajak tidak perlu ya Mas ya, iya, minta nih fisiknya tidak ke perlu minta perusahaan fisiknya, ataupun ke instansi pemerintah kalau misalkan betul A2. sekali. Oh, seperti itu. Jadi kalau zaman dulu memang ini bukti potong kadang-kadang seringnya ini kawan pajak kadang-kadang nggak diberikan sehingga kawan pajak akan kesulitan untuk mengkreditkan apabila ada pemotongan dan PPh terutangnya ya. Tapi dengan adanya Cortex, apabila pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pemotongan PPh kepada kawan pajak akan secara otomatis masuk ke dalam akun Cortex kawan pajak, yaitu di dokumen saya ya kalau di dokumen saya di menu dokumen ya Mas ya di Cortex. Jadi kawan pajak sendiri bisa unduh ya secara otomatis. Nah, mungkin ini Mas kira-kira untuk biar kawan pajak itu bisa mendapatkan bukti potong itu identitasnya menggunakan apa Mas? NIK atau si NPWP? Gimana nih Mas? Nah, jadi kawan pajak yang selama ini kawan pajak mempunyai NPWP tersendiri yaitu 15 digit untuk format sistem lama ya, itu ya, format Mas, lama. ya. Kalau untuk Cortex sendiri untuk wajib pajak orang pribadi maka menggunakan NIK ya Mas ya? atau nomor KTP Nomor kalau KTP, Mas. masyarakat bilang nomor KTP nomor sehingga KTP. apa kawan pajak akan lebih mempermudah minimal ingat nomor NIK karena itu nomor KTP atau KTP kan selalu kawan pajak bawa seperti itu. Memang ini ya Mas, di tahun 2022 ya Direktorat Jenderal Pajak sudah memberlakukan NIK sebagai NPWP dengan catatan si kawan pajak ini harus melakukan pemadanan ya Mas, validasi agar apa di tahun 2025 ini ketika berlaku Cortex kawan pajak NIK-nya sudah bisa dipakai di sistem tersebut gitu. Nah, berarti dilakukan pemadanan ya Mas ya biar bisa mendapatkan bukti potong. Kadang-kadang saya di depan menemukan di loket ya khususnya ya ada beberapa wajib pajak yang belum dilakukan pemadanan NIK-nya Mas. Nah, untuk kawan pajak yang ingin melakukan pemadanan bisa datang langsung ke kantor pajak ya Mas ya jika dirasa memang NIK-nya belum padan seperti itu. Nah, jadi memang akhir-akhir ini masyarakat khususnya ASN PNS ya untuk permintaan namanya aktivasi akun Cortex luar biasa sekali ya Mbak Dinan ya. Nah, salah satunya yang sering ini yang menjadi kendala yaitu tadi basisnya
NIK sebagai NPWP adalah data Dukcapil. Kadang-kadang kawan pajak mungkin ketika bikin NPWP pertama kali dia belum menikah. Kemudian ketika sudah menikah istrinya ingin melakukan aktivasi akun Cortex-nya nggak bisa karena yaitu tadi kakaknya masih belum sebelum update menikah gitu ya. belum update. Betul. Jadi harus dia lakukan update dulu dengan Betul. kartu keluarga terbaru ya Mas ya. Oke, nah selanjutnya Mas, kan Cortex itu tadi sudah kita jelaskan dia adalah sistem baru ya Mas ya. Yang dimana sebenarnya kita juga belum pernah menggunakan Cortex nih khususnya untuk lapor SPT tahunan gitu ya. SPT tahunan. Nah, kira-kira tahapan-tahapan apa sih yang harus dilakukan oleh kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan yang nanti di tahun 2026 di Cortex ini, Mas? Nah, yang harus kawan pajak ini ya perhatikan untuk menyambut pelaporan SPT PP orang pribadi melalui Cortex. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan aktivasi akun Cortex. Karena apa, kawan pajak? Karena sistem di DJP online dengan di Cortex adalah dua sistem yang berbeda. Hanya saja ketika kawan pajak melaporkan melalui e-filing atau e-form, ada emailnya itu menjadi dasar atau email yang sementara yang tertera di Cortex. Artinya apa? Ketika emailnya itu nggak berubah, maka kawan pajak yang harus lakukan ketika melakukan aktivasi yaitu tadi pertama kali adalah menekan lupa kata sandi. Ya, jadi nggak boleh langsung kita kemarin itu passwordnya di DJP Online ya, karena berarti sudah ya intinya tidak sama ya tidak Mas sama ya password seperti DJP itu. Online dengan Cortex. Jadi kawan pajak harus lupa kata sandi terlebih Iya. dahulu. Dan sebenarnya gini Mas, sudah pernah dibahas di podcast sebelumnya untuk aktivasi akun dengan kode otorisasi oleh episode sebelumnya Pak Dian ya, Pak Dian sama Pak Riki ya Mas kemudian harus mempunyai kode otorisasi. Kode otorisasi semacam tanda tangan ya di dunia tanda nyata. tangan elektronik. Karena kan Cortex ini dokumen yang dikeluarkan bersifat elektronik, tanda tangannya pun harus elektronik ya Mas ya. Ya, kemudian kalau misalnya dua hal yang utama itu sudah terpenuhi, maka kawan pajak bisa mengecek ini menu dokumen di Cortex itu untuk melihat bukti potongnya. Apakah bukti potong yang kawan pajak terima itu sudah sesuai atau ada dokumen bukti potong yang mungkin salah. Maka kawan pajak bisa memastikan mereview dulu lah ya Mas ya. Dulu sebelum untuk memastikan bahwasanya itu akan dilaporkan. Nah, yang nggak kalah pentingnya yaitu kawan pajak mengenai status tanggungan keluarga kawan pajak. Nah, ini tanggungan keluarga ini kawan pajak harus pastikan apakah memang sudah sesuai dengan data keluarga yang ada di kartu keluarganya. Kartu keluarga ya Mas ya. Jangan-jangan istrinya belum masuk nih. Iya, betul sekali. Atau nama istrinya lain kan, itu nggak ngerti ya Mas ya. Jadi nyatakan cinta Anda dengan memasukkan daftar data keluarga ke ini ya. Itu di Cortex juga ya Mas ya. Di apa itu Mas, di menu apa? Di unit pajak keluarga ya Mas ya. Di situ di update-nya. Family Tax Unit. Family Tax Unit betul. Nah, kemudian kawan pajak untuk tadi kan dijelaskan bahwasanya SPT nggak hanya berkaitan dengan penghasilan, ada juga yang berkaitan dengan daftar aset atau harta. Nah, pastikan kawan pajak daftar hartanya sudah sesuai. Sebagai contoh misalnya ya misalnya kawan pajak mempunyai buku tabungan, pastikan bahwasanya terhitung per tanggal 31 Desember tahun 2025. Terupdate ya Mas ya. Nominalnya mungkin disesuaikan dengan keadaan di tanggal 31 Desember. Termasuk juga misalnya kawan pajak ada penambahan aset atau ada aset yang telah dilakukan penjualan seperti itu. Nah, kebetulan di Cortex ini kawan pajak
untuk daftar aset yang kawan pajak pernah laporkan lewat DJP online bisa di Cortex ini bisa Oh, ini otomatis ya bisa Mas ya, otomatis terbaca ya. ya harus dimunculkan di apa Oke, di diklik dalam itu langsung ya di di Cortex dalam itu. SPT ya. Jadi nggak Mungkin perlu nulis dari awal input lagi ya Mas ya, seperti hanya itu. memastikan apakah atas harta tersebut masih ada Iya, keberadaannya atau sudah misalkan sudah dilakukan penjualan dan betul sebagainya. sekali. Nah, kemudian setelah itu apalagi Mas? Daftar harta, daftar keluarga. Terus juga daftar utang. Oh, daftar Apabila utang. Oke. utangnya, kalau daftar harta itu ada dua kawan pajak. Pertama adalah pada saat harta itu diperoleh, kemudian daftar apa harta tersebut saat ini nilainya berapa. Oke, Nah, nilai perolehan nilai ya. perolehan sama nilai harga saat ini ketika Itu dibuat. mungkin yang membedakan dengan DJP online ya Betul Mas ya. sekali. Kalau Heeh. dulu kan di DJP online hanya nama hartanya saja Betul. sama tahun perolehan. Tapi kalau di Cortex itu harus memasukkan nilai ya Mas Iya. ya. Kemudian kalau utang itu saldonya, Oh, sisa saldonya, ya seperti itu. sisa utangnya. Oh, oke. Nah, menarik sekali ya Mas ya. Banyak memang penyesuaiannya. Tetapi tentu penyesuaiannya jadi lebih mudah ya Mas ya. Iya, Nah, selanjutnya nih Mas, apa sih perbedaan SPT tahunan yang dilaporkan melalui Cortex ataupun dengan DJP online, Mas? Kira-kira perbedaannya apa? Selain tadi kan disebutkan ya bahwa memang di Cortex ini semuanya sistemnya terprepopulated gitu. iya, iya. Jadi kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak melaporkan SPT PPh orang pribadi melalui DJP online, maka yang kawan pajak kerjakan dulu adalah lampiran-lampirannya. Jadi mulai biasanya lampiran itu daftar harta, Iya, betul. kemudian Bukti potong utang, ya Mas ya. kemudian anggota keluarga, penghasilan final, bukti potong. Potong Nah, ya. di sistem kotak kebalik ini kawan pajak. Maka yang diisi harus induknya Induknya terlebih dulu, dahulu. Mas. Nanti ada pertanyaan yang kawan pajak jawab ya dan tidak. Kalau misalnya tidak, dokumen di lampiran itu nggak akan muncul. Kalau kawan pajak jawab ya, maka dokumen itu akan muncul dan kawan pajak harus lengkapi. Nah, misalnya kawan pajak ada yang iseng, daripada nulis banyak satu tulis saja tidak, ternyata nggak seperti nggak segampang itu kawan baca, karena di sistem Cortex pun apabila ternyata ada data baru yang berkaitan dengan apa di lampiran itu, maka ada peringatannya bahwasanya ditemukan ya data ditemukan data baru baru ya Mas ya. ya. Berarti intinya kalau di Cortex itu kita mengisi dari induk. Betul sekali. Lampiran itu akan muncul tergantung dari pertanyaan yang kita jawab, yang kawan pajak jawab ya, seperti itu. Oke. Nah, kan kalau dulu tuh di DJP online tuh kita menggunakan beberapa formulir Mas. Ada 1770 SS bagi kawan pajak yang memang dia memiliki penghasilan di bawah 60 juta ya. Kalau di atas itu kan ada 1770S dan juga ada 1770 untuk kawan pajak yang memiliki kegiatan usaha. Nah, kalau di Cortex ini apakah kita tetap akan memakai jenis-jenis SPT tersebut, Mas, formulir tersebut, atau seperti apa? Nah, kawan pajak di sistem Cortex ini SPT-nya hanya satu, Mbak Dinan, hanya satu. Tetapi kawan pajak bisa memilih nanti formulirnya satu, bisa memilih apakah melakukan pekerjaan sebagai usahawan, terus pekerjaan sebagai karyawan, atau pekerjaan bebas. Itu kawan pajak harus tentukan dulu di awal di induk SPT-nya. Tapi format SPT-nya adalah sama, nggak dibedakan seperti di DJP online. Ya, ada berarti formulir itu seperti tergantung dari kawan pajak memilih ya sumber penghasilan, bisa dari sebagai pekerjaan atau pekerjaan bebas dan juga sebagai usahawan ya, tergantung. Berarti itu bisa dijadikan satu SPT ya Mas ya? Iya, betul sekali. Betul. Oke. Nah, tadi tak terasa ya, ternyata sudah lebih dari 20 menit nih kita bicara mengenai SPT tahunan nanti di era Cortex ya.
Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Didit ya, bahwa persiapan untuk pelaporan SPT tahunan ini wajib pajak harus ataupun kawan pajak harus mempunyai akun Cortex terlebih dahulu, melakukan aktivasi akun Cortex, kemudian membuat kode otorisasi ya untuk penandatangan elektronik, kemudian seperti menyiapkan dokumen-dokumen pendukung ya, seperti bukti potong, data keluarga, data family tax unit ya Mas ya, data keluarganya disiapkan, kemudian daftar aset, daftar utang dan sebagainya. Nah, kawan pajak, mungkin sekian ya dari kami untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang tentunya tak kalah menarik ya dari episode-episode yang sekarang ditayangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen, share, and like, subscribe juga ya untuk mendapatkan informasi lebih terkini. Iya, atau mungkin ya. nanti kawan pajak bisa ngasih komentar ingin materi apa yang akan dibahas. Oke, betul, bisa di komen. Nanti kita akan coba bahas ya Mas ya. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kawan pajak.